Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Hidayat dengan NIM 2404 01 02 0030. Saya akan menjawab pertanyaan UAS sistem operasi. Pertanyaan pertama adalah apa itu sistem operasi, sistem fungsi, dan dari sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta pengguna. Sistem operasi juga sering disebut resource allocator. Satu lagi fungsi penting sistem operasi ialah sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan atau error dan penggunaan komputer yang tidak perlu. Pertanyaan kedua, sebutkan karakteristik dari sistem operasi open source dan closed source. Sistem operasi open source yakni kode sumber tersedia untuk umum dan dapat dimodifikasi, biasanya gratis atau berbiaya rendah. Dikembangkan oleh komunitas atau organisasi nirlaba, contohnya Linux, Ubuntu Fedora atau FreeBSD. Fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dukungan dari komunitas, dan dokumentasi yang luas. Dengan sistem operasi closed source, biasanya kode sumber tidak tersedia untuk umum dan tidak dapat dimodifikasi. Biasanya berkomersial atau komersil, dikembangkan oleh perusahaan swasta, contohnya Windows dan macOS. Dukungan resmi dari vendor lebih stabil dan memiliki antarmuka pengguna yang ramah. Pertanyaan ketiga, gambarkan skema dari sistem komputer. Skema dasar sistem komputer terdiri dari 4 komponen utama, yaitu input, proses, memori, dan output. Jadi di sini ada bagian input, kemudian masuk ke CPU. Di dalam CPU diolah dari control unit ke memori dan ke ALU atau arithmetic logic unit. Kemudian terakhir output. Yang pertama itu adalah alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam sistem komputer, contohnya keyboard, mouse, scanner, optical drive. Ini adalah gambar-gambarnya. Dan proses, unit pemrosesan utama atau CPU yang melakukan komputasi dan menjalankan instruksi, contohnya CPU Intel AMD, CPU Nvidia atau AMD. Ini adalah gambarnya. Output adalah alat untuk menampilkan atau menghasilkan hasil dari sebuah proses, contohnya monitor, printer, speaker, proyektor. Seperti ini gambarnya. Kemudian yang terakhir, memori tempat penyimpanan data baik sementara atau volatile maupun permanen non volatile, contohnya RAM, ini memori sementara, kemudian hard disk, SSD, flash drive. Seperti ini contohnya. Saya akan mengambil cara instalasi Windows 10. Yang pertama, masukkan media installer Windows 10 yang kamu gunakan, misalnya flash disk atau DVD. Setelah itu nyalakan komputer lalu masuk ke BIOS untuk mengatur flash booting. Kemudian komputer akan booting melalui media installer Windows 10. Dan jika muncul perintah flash NIK to boot from CD or DVD, tekan saja sembarang tombol, nanti akan proses dilanjutkan. Selanjutnya pilih language to install, time and currency format, dan keyboard or input method, lalu klik next. Setelah itu nanti tinggal klik install saja. Nah, selanjutnya masukkan serial number yang dimiliki. Jika tidak mempunyai, klik skip saja. Selanjutnya pilih versi sistem operasi dan klik. Misal di sini kita pakai Windows Home atau Education atau yang Pro. Beri centang pada opsi I accept the license term, lalu klik next. Pada bagian ini terdapat dua pilihan, yaitu upgrade dan custom. Jika kita sudah ada Windows-nya sebelumnya, misal Windows 7 atau Windows Vista atau Windows sebelumnya, kita pilih upgrade. Tetapi kalau kita mulai dari awal, kita klik custom install Windows ini. Nah, selanjutnya pemilihan disk tempat Windows akan diinstal. Player akan mencantumkan semua disk dan partisi di dalam komputer. Nah, selanjutnya adalah serangkaian proses pengolahan file Windows dari media installer dan hard disk. Setelah restart, kemudian masukkan serial number jika diminta. Jika belum punya, klik saja to later. Kemudian pilih I want it. Kemudian klik next. Kemudian buat akun di komputer, masukkan username dan lain sebagainya. Tunggu proses sebentar, tidak lama kemudian kamu akan masuk ke desktop Windows 10 dan menyatakan telah selesai menginstal. Seperti ini. Demikian jawaban dari soal UAS. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.